Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour, pemirsa. Hidup di Jakarta bukanlah perkara mudah. Di tengah kemacetan, padatnya penduduk, dan harga kebutuhan yang terus naik, setiap rupiah harus dihitung dengan cermat. Dan hari ini saya akan mengajak Anda mengikuti keseharian saya sebagai pekerja kantoran di Jakarta dengan modal hanya Rp100.000. Kira-kira uang itu tentunya harus cukup, mulai dari membeli kopi, makan siang, transportasi, hingga berbagai kebutuhan selama bekerja. Yang menjadi pertanyaan, kalau di tahun 2026 seperti sekarang dengan eskalasi Timur Tengah, rupiah yang kembali melemah, masih mungkin nggak ya hidup di Jakarta hanya dengan Rp100.000 dalam sehari? Mari kita hitung bersama rupiah demi rupiah, dan berikut ini informasinya. Pemirsa, Anda menyaksikan Nusantara TV bersama saya Rian Antono, dan kali ini saya mau ngajak Anda pemirsa. Saya sebagai pekerja kantoran di Jakarta pengen tahu sebetulnya biaya Rp100.000 itu cukup gak sih untuk sehari? Saya coba ngakalin sebetulnya dengan tidak menggunakan ojek online atau menggunakan kereta, karena untuk menuju ke kereta dari rumah saya di Bekasi harus pakai ojek online, jadi saya pakai motor. Tapi tentu ada banyak yang harus dikeluarkan, mulai dari bensin, makan, kopi. Yuk kita cari tahu Rp100.000 cukup gak sih buat pekerja di Jakarta? Kota Jakarta, pusat bisnis di Indonesia yang juga menjadi kota terpadat. Badan Pusat Statistik mencatat per 2026, jumlah penduduk Jakarta saat ini mencapai 10,72 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,32% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Bahkan, data lain mengatakan Jakarta menjadi kota terpadat di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan kepadatan penduduk Jakarta melebihi kota lain seperti Dhaka dan Tokyo. Di tengah padatnya Jakarta, kota bisnis sekaligus kota dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, jutaan pekerja harus pintar mengatur pengeluaran setiap hari. Memang sih, upah minimum Provinsi Jakarta menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia di angka 5,7 jutaan rupiah bersanding dengan Bekasi dan juga Karawang. Namun, biaya hidup di ibu kota juga ikut melambung. Dari ongkos transportasi, makan, sampai kebutuhan harian, semuanya serba cepat menguras dompet. Terlebih dengan kondisi rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat yang bahkan menyentuh hingga 17.700-an. Hingga perang Amerika Serikat, Iran, dan Israel yang menciptakan krisis energi dan berdampak kemana-mana. Lalu, kini muncul pertanyaan sederhana. Sebenarnya, cukup nggak sih hidup di Jakarta cuma dengan Rp100.000 seharinya? Untuk aku pribadi sih Rp100.000 itu cukup aja ya, karena kebetulan rumah aku sama kantor itu jaraknya deketan, jadi menurut aku pribadi cukup sih. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang naik ojek online, kereta, berarti harusnya itu kurang cukup ya untuk satu hari? Kurang cukup sih, soalnya kan belum lagi makan malam, belum lagi uang ngopi, belum lagi jajan-jajan, tuh gak cukup sih menurut aku. Tapi sebagai anak muda, pekerja kantoran, sebetulnya kalau ngomongin rincian harian, yang paling mahal tuh keluar buat apa sih? Kalau aku buat makan sama ngopi. Kalau masak sendiri sih cukup ya, tapi kan jadi nggak bisa variatif ya, makan sarapan paginya apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa, kalau mau beda-beda. Ngepres banget sih, apalagi kalau harus jajan kopi setiap hari, kan yang penting beli kopi ya, makan nanti dulu, yang penting beli kopi. Terus tambah lagi ini kalau puyeng harus jajan lagi, ya cukup sih, mepet tapi tanpa uang transport kayak beli bensin, ojek online itu nggak bisa kalau Rp100.000 sehari. Saya akan mengajak Anda untuk menggunakan Rp100.000 dengan cara saya sendiri sebagai warga yang bekerja di Jakarta. Biasanya ketika saya sudah tiba di kantor sekitar pukul jam 7.30 pagi, saya akan beli kopi dulu pemirsa. Dan biasanya saya akan stok 2 porsi kopi, saya cari brand yang tidak mahal supaya bisa bertahan sampai siang. Kita beli kopi dulu yuk. Terima kasih. Oke, Rp100.000 saya sudah terpakai. Agenda pagi saya selalu beli kopi. Saya beli 2 kopi, murah, Rp20.000, bertahan sampai siang. Sisanya Rp80.000. Kita lihat saya akan pakai uang ini untuk apa lagi. Yuk.
Oke, pemirsa sudah mendekati jam 12, kopi 2 sudah habis, tadi kita sudah keluar 20.000 dan sambil nunggu makan siang, tadi saya titip snack sama OB 10.000, berarti dari 100.000 kita masih tersisa anggaran 70.000. Dan sekarang kita saatnya makan siang yuk. Oke pemirsa, sekarang saya sudah ada di kantin di kantor saya dan kita akan coba makan siang. Kita lihat menunya ada apa. Kita nggak usah coba neko-neko yang semua orang biasanya pasti suka makan di jam makan siang. Kita makan makanan Padang. Yuk. Sip. Ini ya Pak ya? Ini ya, kita akan coba bayar di kasir, sekalian mau beli minum, kita cari tahu harga berapa. Oke, tenang, ini bukan wisata kuliner, bukan liputan kuliner, masih melanjutkan tadi, kita makan siang, kita bisa lihat menunya di sini pemirsa. Satu lauk aja yang saya pilih ya, sekali lagi, ini ada ayam, sisanya saya kasih basah-basahan, supaya menghemat budget, nasinya bisa habis hanya dengan satu lauk, dengan satu minuman, harganya cuman 27.000. Mahal atau enggak? Nggak tahu, yang penting makannya enak. Kita makan. Makan siang sudah habis karena saya nggak sarapan pemirsa. Ya kan? Kita harus maksimalkan budget kita. Pemirsa, kalau kita ngomongin soal budget harian, kita nggak boleh lupa dari daftar perencanaan kamu soal transportasi pemirsa. Bebas mau naik motor atau mobil. Saya naik motor, berangkat dari Bekasi menuju kantor saya di Pulau Mas, jaraknya 25 km atau jaraknya kalau nggak macet 45 menit sampai 1 jam. Kalau macet ya bensinnya pasti lebih boncos. Makanya saya selalu isi bensin per harinya dan dengan jarak 25 km sekali berangkat, pulang pergi 50 km berarti seenggaknya saya harus isi bensin 2 liter lah per harinya. 1 liter 10.000 setelah mendapat subsidi, berarti saya harus anggarin nih 20.000 per harinya. Ya, pemirsa, memang kalau saya sendiri menggunakan motor itu untuk menghemat biaya supaya 100.000 bisa tercukupi lah, tinggal beli bensin aja gitu kan. Tapi kalau ternyata memang kamu ngerasa capek naik motor, ada rencana yang bisa kamu gunakan, termasuk saya yang dari Bekasi, saya bisa naik kereta. Naik kereta memang terdengar lebih murah, tapi menuju ke stasiun sendiri biayanya lebih mahal karena saya harus menggunakan ojek online, di mana ojek online ini sendiri dari rumah saya menuju ke stasiun terdekat di Bekasi ternyata sekali berangkat 24.000. Belum lagi dengan menggunakan ojek online dari stasiun menuju ke kantor saya sendiri. Dari 100.000 hingga pulang masih menyisakan Rp23.000. Tapi cukup gak sih dengan gaji UMP Jakarta? Masih bisa nabung gak sih? Bayangkan Rp77.000 dikalikan 22 hari kerja dalam sebulan. Maka pengeluaran kamu Rp1.694.000. Kita keluar budget 1,694 juta per bulannya. Lalu kita hitung lagi dengan UMP Jakarta sekitar 5,7 juta rupiah. Coba ya, 5,7 juta rupiah. Yang artinya berarti sekitar 4 jutaan lebih dari sisa pengeluaran per bulan. Itu belum sama kita main, belum kita jalan-jalan sama keluarga di weekend, belum keluar uang untuk biaya kosan ataupun juga biaya cicilan rumah. Jadi gimana nih pemirsa, di era saat ini ketika dolar lagi kuat-kuatnya terhadap rupiah, bahkan anjlok hingga ke 17.700-an, apakah dengan budget segitu kita bisa survive? Lalu strategi apa lagi yang harus kita lakukan? Demikian kita mau bedah data seperti apa pengeluaran dalam sehari sebagai pekerja kantoran di Jakarta. Dari Jakarta, Rian Antono dan Sebastian Pascal, jurnalis NTV melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda, Nusantara Bisnis Hour akan kembali dengan deretan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.